Semua orang tahu kisah Titanic, tapi nggak banyak yang tahu Titanic punya 2 saudari. Dan pada malam tenggelamnya Titanic, salah satunya bergegas untuk menolong, tapi nggak sampai pada waktunya. Nasib buruk tampaknya mengikuti trio kapal tersebut, tapi masing-masing dari mereka punya momen-momen indah yang selalu diingat oleh mereka yang berlayar di dalamnya. Tonton terus untuk menemukan kisah kekaguman, kecerdasan, dan nasib buruk. Dan jangan lupa untuk mengklik berlangganan dan mengaktifkan notifikasi untuk bergabung dengan kami di Sisi Terang Kehidupan. Kamu tahu bagaimana gunung es menghantam Titanic? Bagaimana Ben bermain hingga akhir? Dan bagaimana seluruh tragedi itu terjadi? Tapi sebelum itu terjadi, tampaknya mustahil bagi kapal seperti itu untuk menemui akhir seperti yang terjadi. Semua itu nggak pernah diperkirakan oleh White Star Line, perusahaan yang membangun Titanic, yang punya harapan besar akan apa yang dicapai oleh kapal yang nggak bisa tenggelam ini dan kapal-kapal saudarinya Britannic dan Olympic. Olympic adalah kapal pertama dari ketiganya yang berlayar pada 11 Juni 1911 menuju New York. Ukurannya yang besar membuat orang yang melihatnya kagum. Pelayaran perdana Olympic berjalan tanpa insiden dan kerumunan 8.000 orang di New York berkesempatan merasakan akomodasi mewahnya saat berlabuh di sana. Ada ekspektasi yang tinggi terhadap kapal besar ini, namun hanya sekitar 2 bulan kemudian, Olympic bertabrakan dengan HMS Hawke. Hawke mengalami kerusakan paling parah karena haluannya hancur rata seperti kue dadar. Setelah tabrakan, Olympic berlayar tertatih-tatih kembali ke Belfast, tempat Titanic sedang dibangun. Di dermaga, orang-orang bisa melihat kedua kapal besar itu berdampingan karena bagian-bagian Titanic digunakan untuk memperbaiki Olympic. Sungguh pemandangan yang langka. Pada 14 April 1912, Titanic menabrak gunung es dan beberapa menit kemudian, kru kapal menghubungi kapal-kapal terdekat untuk meminta bantuan. Malam itu, Olympic sedang kembali dari New York ketika menerima sinyal mara bahaya. Kapal itu berbalik dan bergegas dengan kecepatan penuh menuju Titanic, tapi mereka sangat jauh sehingga baru akan tiba malam berikutnya. Pada dini hari tanggal 15 April 1912, para awak kapal Olympic memutuskan mereka nggak akan sampai tepat waktu dan menghentikan perjalanan. Para korban Titanic yang selamat akhirnya diselamatkan oleh kapal Carpathia. Olympic dilengkapi dengan sekoci untuk semua kru dan penumpang setelah Titanic tenggelam dari 20 sekoci menjadi 64 sekoci. Perubahan juga dilakukan pada sekat kedap air dan lambung tambahan untuk membangun jenis lambung ganda yang dipasang. Lambung ganda ini diyakini bisa mencegah Titanic tenggelam. Selama beberapa tahun, Olympic digunakan dalam upaya perang melawan Jerman. Selama bertahun-tahun, Olympic mengangkut lebih dari 200.000 penumpang, termasuk ribuan orang Amerika yang melarikan diri dari Eropa dan pasukan yang bertempur selama Perang Dunia Pertama. Salah satu momen paling penting bagi kapal ini adalah ketika kapal ini menabrak kapal selam Jerman dan menenggelamkannya. Ternyata kapal selam tersebut sedang bersiap untuk menembakkan torpedo ke Olympic sebelum Olympic menabraknya. Olympic akhirnya mengarungi lautan selama 3 dekade yang membuatnya mendapat julukan si tua yang dapat diandalkan. Meskipun beberapa kali Olympic mengalami kecelakaan, kapal ini kemudian membantu para korban yang selamat di HMS Odysseus saat kapal itu tenggelam dan melakukan apa yang nggak bisa dilakukan untuk saudarinya Titanic. Akhirnya nasib buruk menimpa Olympic. Kapal ini bertabrakan dengan kapal ringan Nantucket dan tabrakan tersebut menandakan awal dari sebuah akhir. Rusak dan setelah bertahun-tahun beroperasi, Olympic dihancurkan dan dibuang untuk dijadikan suku cadang. Si tua yang dapat diandalkan telah melayani selama bertahun-tahun dan mengangkut ribuan penumpang, tapi perjalanan Britannic lebih singkat. Ketika Titanic tenggelam, White Star Line dihadapkan pada sebuah masalah karena ada kapal besar lain yang sedang dikerjakan. White Star Line memulai pembangunan HMHS Britannic pada 30 November 1911, sekitar 4 bulan sebelum Titanic tenggelam.
Meskipun Britannic adalah kapal termuda dari ketiga kapal tersebut karena dibangun terakhir, kapal ini juga merupakan kapal terbesar. Mereka hendak menamainya Gigantic, tapi setelah bencana Titanic, mereka mengubah namanya menjadi Britannic karena dianggap sebagai nama keberuntungan. Dengan tenggelamnya Titanic, White Star Line menjalani investigasi yang ketat dan banyak perubahan yang dilakukan pada desain Britannic. Britannic terlihat sangat mirip dengan Titanic dan pada saat itu punya turbin laut terbesar di dunia yang mampu mencapai kecepatan yang lebih cepat daripada Olympic. Dengan nasib Titanic yang masih segar dalam ingatan, segala sesuatu yang mungkin dilakukan untuk memastikan keselamatan kapal yang lebih baru ini. Britannic akhirnya diluncurkan pada 26 Februari 1914, hampir 2 tahun setelah Titanic menemui akhirnya. Setelah bencana Titanic, White Star Line ingin agar Britannic memulihkan nama mereka. Britannic sedang dalam perjalanan untuk menjadi kapal yang sukses. Kapal ini mengangkut penumpang selama lebih dari 1,5 tahun ketika pemerintah Inggris memintanya kembali dan mengubahnya menjadi kapal rumah sakit pada awal Perang Dunia Pertama. Kapal ini menjadi lebih mengesankan untuk dilihat, dicat putih seluruhnya dengan tanda palang merah besar di sisinya yang menandakan kapal ini adalah kapal rumah sakit. Salah satu ahli bedah kapal, Dr. J.C.H. Beeman, menganggapnya sebagai kapal rumah sakit paling indah yang pernah mengarungi lautan. Kapal ini bisa merawat sebanyak 3.309 pasien sekaligus. Inilah awal mula Britannic menjadi His Majesty Hospital Ship atau HMHS Britannic. Meskipun pemandangan kapal yang megah ini pasti membuat 1 atau 2 prajurit yang terluka tersenyum, Britannic nggak beroperasi lama. Hanya setahun setelah diubah menjadi kapal rumah sakit, Britannic sedang berlayar di Laut Aegea untuk menjemput para prajurit yang terluka ketika kapal ini dihantam ledakan keras. Para penumpang tidak tahu apa yang terjadi, namun mereka tetap menuju ke dek untuk turun dari kapal. Gak jelas apa yang menghantam kapal Britannic, tapi menurut konsensus umum, kapal itu dihantam ranjau yang ditinggalkan oleh kapal selam Jerman, meskipun beberapa orang masih meyakini torpedolah yang menghantamnya. Kapten kapal mencoba memindahkan kapal ke pantai terdekat, tapi kapal tenggelam dengan cepat. Dalam keputusasaan, beberapa awak kapal melawan perintah kapten dengan meluncurkan sekoci dan turun dari kapal, tapi karena kapal bergerak dan baling-baling bekerja, sekoci tersebut tersedot dan hancur oleh baling-baling. Meskipun begitu, banyak upaya yang dilakukan untuk memastikan Britannic lebih aman daripada Titanic. Ledakan apapun yang terjadi telah membuat Britannic berada dalam kondisi yang sama mengerikannya dengan Titanic hanya dalam waktu 10 menit. Dalam takdir yang kejam, kapal ini juga tenggelam di lautan. Tidak seperti Titanic yang menelan banyak korban jiwa, hanya 30 orang yang tewas dalam tenggelamnya Britannic dan lebih dari 1.000 orang selamat. Begitu banyak orang yang selamat karena kecelakaan itu terjadi pada pagi hari ketika suhu air lebih hangat dan Pulau Kea di Yunani berada di dekatnya untuk menawarkan bantuan. Pada akhirnya Britannic hanya mengarungi lautan selama lebih dari 2,5 tahun. Nasib buruk yang terjadi pada Titanic dan Britannic serta kecelakaan dan tenggelamnya Olympic sungguh luar biasa. Namun yang paling mengesankan ada seorang wanita yang berlayar dengan ketiga kapal tersebut dan selamat. Violet Jessop adalah seorang anggota kru dan perawat di kapal-kapal tersebut. Dia ada di sana ketika Olympic bertabrakan dengan HMS Hawk pada 1911 dan turun dengan selamat. 2 tahun kemudian dia lolos dari tenggelamnya Titanic dengan sekoci nomor 16 dan dia menunjukkan kepada beberapa wanita bahwa naik sekoci itu aman. Kamu mungkin membayangkan hal itu cukup untuk mencegahnya naik ke atas kapal lagi. Tapi tidak. Beberapa tahun kemudian dia bertugas sebagai perawat di Britannic saat kapal itu digunakan sebagai kapal rumah sakit. Ketika ledakan terjadi, Violet melompat ke laut, ditarik ke bawah oleh air dan kepalanya membentur lunas kapal namun selamat. Bisakah kamu membayangkan pengalamannya? Dia pasti memiliki mental baja. Secara keseluruhan, ketiga kapal tersebut mengalami perjalanan penuh kejayaan dan tragedi.
Nasib buruk mungkin telah mengikuti mereka, tapi semua orang yang selamat punya kisah yang luar biasa untuk diceritakan. Jadi, beritahu kami ya para penggemar Sisi Terang, apakah kamu ingin melihat salah satu dari kapal-kapal ini dalam kehidupan nyata? Beritahu kami di kolom komentar ya. Jangan lupa berikan like pada video ini, bagikan ke teman-temanmu, dan klik berlangganan untuk terus mendapatkan informasi terbaru dari Sisi Terang.